Halo teman-teman, selamat datang di obrolan psikologis. Dan di segmen ini kita akan membahas suatu kejadian atau suatu situasi secara psikologis. Dan kita akan mencoba melihat dinamika mental apa sih yang terjadi dari kejadian itu. Oke, dan di video kali ini saya akan membahas satu pertanyaan yang sering kali teman-teman tanyakan pada saya seputar keputusan saya untuk resign, yaitu tentang pernah nggak sih merasa menyesal setelah resign? Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya seperti apa, apakah saya menyesal atau tidak? Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, please tolong bantu saya untuk subscribe dulu channel ini supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Jadi setelah saya resign di bulan Agustus tahun 2019, memang beberapa teman kemudian tuh banyak yang bertanya kepada saya. Dan salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan itu adalah, pernah nggak sih kamu merasa menyesal setelah kamu mengambil keputusan untuk resign? Seperti itu. Saya tahu banget sih kenapa pertanyaan itu ditanyakan. Karena dari bekerja kantoran kemudian resign itu adalah suatu kondisi yang sangat berbeda sekali gitu. Dan kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di kondisi resign pada saat kita masih bekerja. Kita cuma bisa berandai-andai saja. Jadi mungkin banyak teman-teman yang mau mencoba cari tahu kondisi seperti apa sih yang sebenarnya terjadi. Apakah perasaan seperti itu bisa muncul dan apakah itu terjadi pada saya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan bahas dulu sebenarnya menyesal itu apa sih? Jadi secara psikologis, menyesal atau regret itu dapat diartikan sebagai suatu kondisi kognitif atau emosional yang negatif yang meliputi perasaan menyalahkan diri sendiri akan hasil yang tidak baik atau tidak sesuai harapan, perasaan kehilangan atau sedih atas sesuatu yang terjadi, atau berharap kita bisa mengulang waktu dan mengganti pilihan yang pernah kita ambil. Ini saya ambil dari Psychology Today. Artinya pada saat kita menyesal itu akan ada perasaan menyalahkan keputusan yang pernah kita ambil karena kita membandingkan bahwa situasi dulu dan situasi sekarang itu lebih baik dulu. Kita membandingkan kondisi sebelum dan sesudah resign dan kemudian merasa bahwa kondisi sebelum resign itu lebih baik daripada kondisi setelah resign. Sehingga kita ingin kembali lagi ke posisi tersebut. Jadi, apakah saya pernah merasa menyesal, pernah merasa seperti itu? Dalam mengambil setiap keputusan, kita tuh pasti mengharap suatu hasil di mana ekspektasi atau kondisi yang kita harapkan itu bisa saja terjadi dan bisa saja tidak terjadi. Jadi sebenarnya kondisi apa sih yang saya inginkan setelah resign dan juga kondisi apa sih yang saya hindari setelah resign? Kita mulai dari kondisi apa yang ingin saya perbaiki dengan resign. Jadi apa yang membuat saya ingin resign sebenarnya adalah karena pada saat itu saya sudah merasakan bahwa saya sulit untuk melakukan hal-hal yang menurut saya penting dan saya inginkan dengan bekerja. Jadi dengan bekerja kan waktu kita otomatis kurang lebih 8 jam sehari. Itu akan dipakai untuk kerja. Sementara saya pribadi masih ingin melakukan banyak hal selain dari kerja itu. Saya masih ingin mengembangkan diri. Maksud saya orang bilang mungkin hobi ya. Saya punya passion di bidang lain yang saya ingin lakukan juga. Saya ingin mencapai hal-hal tertentu. Juga saya ingin mengurus anak-anak saya. Saya ingin berkontribusi lebih untuk perkembangan mereka. Dan itu sudah pada tahap yang saya tidak bisa handle lagi dengan bekerja. Pertama itu. Kemudian kedua, saya juga kesulitan untuk mengelola work-life balance saya. Jadi gini, pada satu titik saya merasa bahwa pekerjaan yang saya lakukan itu tidak lagi sevisi dengan keinginan saya untuk mengembangkan diri. Tipikal saya yang perfeksionis dan juga idealis itu tidak sejalan dengan apa yang saya lakukan. Jadi ada masanya perasaan bahwa saya itu tidak bisa merasa berprestasi, saya tidak merasa bisa mengembangkan diri. Saya juga menganggap apa yang saya kerjakan itu bukan suatu karya. Nah, ini adalah tipikal orang yang perfeksionis memang ya. Jadi mereka tuh begitu passionate dengan apa yang mereka lakukan. Jadi mereka punya target tertentu yang kalau target itu tuh tidak tercapai, meskipun sebenarnya kalau dipikir itu tuh lebih mudah ya untuk dicapai, tapi tidak ada kepuasan dalam
diri orang tersebut gitu. Jadi itu yang terjadi pada saya. Saya tidak merasa bahwa apa yang saya kerjakan dalam kerja saya, dalam perusahaan itu sesuatu yang membanggakan gitu loh. Kondisi seperti ini tentu saja membuat saya tuh stres, tertekan, merasa tidak puas. Lama-lama kan juga motivasi berkurang, juga emosional juga lama-lama terganggu, sampai pada titik dimana saya lelah, sangat capek sekali, dan berkali-kali setelah menimbang, akhirnya saya memutuskan bahwa kayaknya ini sudah tidak sehat lagi untuk kondisi mental saya. Jadi akhirnya salah satunya jalan ya saya harus memilih, karena kan kita tidak bisa menjalani semuanya tuh bersamaan. Kita cuma punya waktu 24 jam sehari. Energi yang mungkin sekian gitu ya, kita pun harus tidur. Jadi kita memang harus memilih, kita mau mengalokasikan sumber daya yang kita punya itu kemana, dan itu tidak mungkin ke semua hal. Apalagi untuk orang yang perfeksionis, itu nggak bisa kalau mau menjalani banyak hal pun, tapi istilahnya tuh cuma 50% gitu ya kualitasnya. Mereka itu selalu ingin kalau bisa itu semuanya 100%, dan itu tuh sangat stressful. Bayangkan, saya ingin pekerjaan kantor saya 100%, saya ingin merasa kontribusi saya kepada keluarga, pada anak, pertumbuhan anak itu 100%. Saya juga ingin mengembangkan diri 100%, itu nonsen, nggak mungkin gitu. Jadi itu kondisi yang ingin saya hindari, dan kondisi yang ingin saya capai adalah saya punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang memang saya inginkan, yang membuat saya bahagia dan sejalan dengan kesehatan mental saya. Bagi beberapa teman ini mungkin semacam kurang bersyukur gitu ya, karena kamu udah punya pekerjaan yang mapan gitu, dengan segala benefitnya, segala tunjangan kesehatan, dan fasilitas semuanya. Dan kerja itu kan memang capek, kerja itu memang seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi bukan seperti itu teman-teman. Jadi gini, tentu kapasitas kita untuk menerima hal di luar harapan kita itu ada batasnya. Dan itu berbeda untuk setiap orang. Apa yang dianggap penting untuk satu orang belum tentu penting menurut orang lain. Ini bukan masalah bersyukur atau enggak, tapi jika masih sulit untuk memahaminya, ya, let's call this individual differences. Setiap individu itu unik. Nah, selanjutnya, pada titik itu menjadi pegawai memang sangat tidak nyaman bagi saya. Tapi saya juga sangat sadar bahwa bekerja itu adalah satu comfort zone untuk saya. Di situ saya mendapatkan kebebasan finansial, saya mendapatkan gaji yang relatif tinggi untuk ukuran saya, tunjangan kesehatan, fasilitas, dan banyak lagi. Selain itu juga circle pertemanan, dan di situ saya juga mendapatkan status, prestis di mata masyarakat. Sebelum akhirnya memutuskan untuk resign, kondisi-kondisi ini, hal-hal yang akan saya tinggalkan ini tentu sudah saya antisipasi. Apakah saya akan mampu untuk kehilangan hal-hal ini, dan apakah saya mempunyai pengganti dari hal-hal ini yang cukup membuat saya untuk bahagia? Kurang lebih kayak gitu. Persiapan itu pasti ada, tapi sesungguhnya persiapan itu adalah berdasarkan angan-angan yang kita bayangkan, prediksi akan kejadian di masa depan. Sementara masa depan sendiri itu belum tentu sesuai prediksi kita. Oke, sekarang kita lanjut ke inti pertanyaannya, yaitu apakah pernah menyesal? Jadi menurut saya ada dua masa setelah kita resign yang kita rawan untuk merasa menyesal. Masa yang pertama adalah masa transisi. Itu adalah masa di mana kenangan kita akan kondisi nyaman yang kita jalani sekian tahun itu masih begitu lekat dengan kita gitu. Ibaratnya kayak kita itu habis putus pacar. Pasti kenangan-kenangan, jalan-jalan yang pernah kita lalui bersama, semuanya itu pasti masih gampang sekali untuk membangkitkan emosional kita, dan kayak kangen lagi, pengen balik lagi, itu kemungkinan akan ada. Dimana ini intensitasnya akan berbeda-beda ya, dan pada intensitas yang ekstrim, sangat mungkin di sini kemudian akan timbul rasa menyesal. Coba aku nggak resign ya, aku masih bisa jalan sama teman-temanku. Atau, coba aku nggak resign ya, aku tanggal segini udah dapat gaji nih. Nah, itu pun terjadi pada saya. Jadi kenangan-kenangan itu masih sangat kental dalam ingatan saya pada saat pertama kali saya resign.
pada hari pertama saya resign, saya tuh masih kebayang, oh jam segini harusnya aku pakai seragam nih. Juga gimana rasanya pada saat ngepakin baju-baju seragam itu, saya masukin ke lemari, ke dalam kardus. Tapi sekali lagi semua itu tuh masih dalam batas yang wajar, tidak sampai ekstrim. Saya masih bisa berpikir logis bahwa apa yang saya rasakan saat itu ya bagian dari adaptasi. Bagaimanapun pada saat kita meninggalkan suatu situasi ke situasi yang baru, pasti ada masa adaptasi. Dan adaptasi itu membutuhkan waktu. Jadi perasaan menyesal itu tidak muncul, tapi sekedar kenangan yang muncul. Nah, masa kedua setelah masa transisi itu adalah kita sudah beradaptasi, tapi balik lagi masa depan siapa yang tahu. Dalam kasus saya, sebelum resign, saya dan suami sudah mempersiapkan berbagai hal untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Di antaranya berkaitan dengan perubahan finansial dan juga kegiatan saya sehari-hari. Saat itu kami sudah membangun sebuah usaha yang sebenarnya semuanya berjalan baik-baik saja. Sampai akhirnya pandemi, yang saya ingat banget waktu itu pertengahan bulan Maret 2020 itu datang ke Indonesia dan memang membuat kaget banyak usaha, termasuk usaha kami. Hal ini tentu saja merubah semua yang sudah kami antisipasi. Jadi, zona nyaman baru yang sudah kami siapkan itu ternyata tidak berjalan dengan lancar karena adanya pandemi. Income saya kemudian berkurang, saya juga kehilangan lingkaran pergaulan. Belum lagi saya disibukkan dengan belajar online dan juga long distance marriage yang diperpanjang karena waktu itu kan mobilitas sangat terbatas sekali. Jadi suami yang bekerja di luar kota pun tidak bisa pulang seperti biasanya. Hal itu sudah pasti bikin saya stres banget. Ada masanya tuh saya jenuh gitu. Pada awal itu memang rasanya wah heroik sekali ya. Aku pasti bisa melalui ini gitu. Karena kita berpikir pandemi tidak akan selama itu gitu kan. Tapi ternyata setelah beberapa saat, wow, pandemi ini kapan akan berakhir? Jadi disinilah saya bisa bilang bahwa masa depan itu siapa yang tahu gitu. Apa yang sudah kita rencanakan matang-matang, belum tentu eksekusinya akan seperti yang kita bayangkan. Prediksi adalah prediksi. Eksekusinya, kenyataannya bisa saja lebih buruk dari prediksi kita atau bisa juga lebih baik dari prediksi kita. Nah, lalu apakah menyesal dengan kondisi ini? Jadi dalam kondisi ini memang saya benar-benar merasa stres dan merasa jenuh dengan hari-hari saya, juga merasa powerless. Tapi rasa menyesal itu tidak muncul. Dalam hal ini mungkin bisa saja terjadi sebaliknya jika saya itu adalah pencari nafkah utama dalam keluarga. Tapi karena di sini saya bukanlah pencari nafkah utama, jadi secara finansial sesungguhnya kami tuh masih aman, sangat aman sekali gitu. Sekali lagi setiap individu itu unik ya. Jadi mungkin kebutuhan saya akan kebebasan, akan idealisme, akan keinginan untuk melakukan sesuatu yang saya inginkan itu begitu besar. Jadi tidak terbersit sedikit pun keinginan saya untuk kembali untuk bekerja gitu. Saya menikmati keadaan saya saat ini yang walaupun bisa dibilang waktu saya memang tidak banyak karena saya harus ngurusin anak-anak juga, harus ngurusin rumah juga. Tapi saya masih punya kebebasan untuk memaintain apa yang akan saya lakukan. Dan lagi waktu itu saya mikirnya, ya, semua orang merasakan hal yang sama dalam kondisi seperti ini. Dan belum tentu, meskipun kata orang atau dalam bayangan saya, oh, mereka yang masih bekerja kantoran lebih safe dalam kondisi seperti ini. Bisa saja, tapi dalam istilah Jawa kita kenal sawang sinawang. Rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Jadi kita selalu melihat orang lain tuh lebih nyaman dari kita. Mungkin teman saya pun yang masih bekerja melihat saya itu lebih enak dari mereka gitu. Jadi saya sekedar menganggapnya ya, intinya adalah bersyukur dengan kondisi kita. Jadi ya rasa sesal itu tidak muncul gitu. Oke, jadi terjawab ya. Dalam kasus saya tidak pernah merasa menyesal atas keputusan saya. Dan bahkan saya tuh merasa bahwa resign itu adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya. Dan jika ingin digeneralisasi, mungkin beberapa hal yang menentukan apakah kita akan menyesal atau enggak, atau setidaknya itu meningkatkan kemungkinan bahwa kita tidak akan menyesal, itu mungkin ada dua hal menurut saya. Yang pertama adalah pertimbangan yang matang dan logis, tidak hanya sekedar karena emosional saja. Jadi bukan sekedar resign itu sebagai satu pelarian kita akan suatu kondisi yang kita tidak inginkan, tapi kita tahu pasti apa sih yang ingin kita capai setelah resign. Jadi jikapun ternyata persiapan kita
dan antisipasi kita itu tidak berjalan lancar, kita itu tidak hilang pegangan karena kondisi yang ingin kita capai itu ya masih bisa kita raih gitu. Lalu yang kedua adalah legowo dan resilience. Yang perlu disadari adalah salah satunya setelah resign itu memang penghasilan kita tidak akan sestabil pada saat kita masih bekerja. Kita bisa saja mendapatkan lebih, tapi bisa juga kurang dari ekspektasi kita atau dari pada saat kita bekerja. Jadi jangan baperan, pokoknya keep on going, fokus dengan tujuan yang ingin kita capai, dan bersyukur dengan hal yang kita dapatkan dari resign itu. Nah, kira-kira seperti itu jawaban saya. Kalau ada teman-teman yang nanya, pernah nggak menyesal setelah resign? Tapi tentu saja, ini adalah pengalaman saya pribadi, karena setiap orang itu kan unik dan punya karakteristik pribadi yang berbeda-beda. Jadi apa yang saya rasakan mungkin akan berbeda bagi setiap orang. Tapi intinya sebelum memutuskan sesuatu, pikirkan benar-benar untung dan ruginya. Pastikan jika teman-teman benar-benar menginginkan hal itu, dan juga selalu terbuka dan legowo dengan segala kemungkinan yang akan terjadi setelah resign. Sekali lagi, hidup adalah pilihan, termasuk memilih resiko mana yang menurut kita worth it dan bisa kita jalanin untuk mencapai hal yang membuat kita bahagia. Kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasannya. Semoga gak terlalu panjang dan gak terlalu abstrak ya. Dan yang lebih penting adalah supaya video ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman semua. Dan sebelum saya akhiri, sekali lagi untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, please tolong bantu saya untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!